Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ira Rahmayanti Dayati dengan NIM 190810644 dan juga rekan saya, Saida Sofuro dengan NIM 19081064049. Ada Sopianti dengan NIM 19081066063 dan yang terakhir ada Indah Widya Rahayu dengan NIM 19081066056. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai ekosistem hutan gugur. Nah, ekosistem hutan gugur adalah salah satu ekosistem darat atau bioma darat yang sangat dikenal karena mengalami 4 musim. Salah satu musimnya adalah musim gugur. Oleh karena itulah dinamai ekosistem hutan gugur. Ekosistem hutan gugur mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Keempat musim ini menjadikan ekosistem hutan gugur menjadi ekosistem yang unik daripada ekosistem yang lain. Nah, pengertian dari ekosistem hutan gugur adalah ekosistem hutan yang mengalami 4 musim. Dan pada tahap tertentu, pepohonan mengalami keguguran akibat perubahan dari musim panas menjadi musim dingin. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri ekosistem hutan gugur. Nah, ciri-ciri yang pertama dari ekosistem hutan gugur yaitu memiliki curah hujan sekitar 750 mm sampai 1000 mm per tahun. Nah, yang kedua yaitu memiliki suhu yang sangat rendah pada saat musim dingin, yaitu mencapai minus 30 derajat Celcius, dan sangat panas pada saat musim panas, yaitu mencapai 30 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu mempunyai 4 musim di dalamnya. Yang pertama musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Dan yang keempat yaitu masing-masing musim itu rata-rata berlangsung selama kurang lebih 3 bulan saja. Kemudian tumbuhan yang ada pada iklim sedang menggugurkan daunnya pada saat waktu musim dingin, sedangkan yang berada pada iklim tropis menggugurkan daunnya pada musim panas. Keanekaragaman jenis tumbuhannya juga tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir, pohon yang tumbuh rata-rata tinggi tetapi memiliki bentuk daun yang tidak terlalu lebar. Kemudian jenis pohon yang tumbuh sedikit dan tidak terlalu rapat dikarenakan oleh unsur cahaya matahari yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hanya terjadi pada musim panas saja dan juga musim semi. Perkenalkan, saya Saida Sofura akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu ciri-ciri ekosistem hutan gugur. Tanahnya cukup subur karena saat daun berguguran dan daun tersebut banyak tergeletak di tanah atau lantai lalu mengalami pembusukan. Lalu nutrisi yang terkandung dalam daun tersebut diserap oleh tanah. Kemudian memiliki 2 jenis struktur tanah, yaitu alveol dan utisol. Alveol merupakan struktur tanah pada wilayah hutan gugur yang kaya akan sumber-sumber nutrisi di permukaan tanah yang berasal dari dedaunan yang gugur. Nutrisi tersebut didapatkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh cacing tanah. Kemudian yang kedua adalah lapisan ultisol yang merupakan struktur tanah yang terdapat di wilayah dengan suhu panas dan terdapat peningkatan iklim yang tinggi. Tanah jenis ultisol merupakan tanah yang sedikit unsur hara sehingga selalu mengalami degradasi tetapi sering dijadikan lahan pertanian. Selanjutnya yaitu letak geografis dari hutan gugur. Ekosistem hutan gugur terdapat atau terletak pada antara 30 derajat sampai 40 derajat garis lintang utara dan garis lintang selatan dengan wilayah beriklim sedang. Contohnya adalah pada wilayah Amerika Serikat di bagian timur, ujung selatan benua Amerika, Asia Tengah, Asia Timur seperti pada negara Cina, Korea dan Jepang, dan Eropa bagian tengah serta Australia. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Rahayu dengan NIM 1908106056. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari
Saidah Sofura mengenai flora di ekosistem hutan gugur. Nah, jenis flora ini terdapat pada ekosistem hutan gugur antara lain seperti bunga sakura, pohon oak, pohon baspot, pohon mapel, pohon jati, pohon pinus, pohon angsana, pohon cemara, bambu, palem, pakis, dan eucalyptus. Nah, selain itu juga terdapat jenis flora yang mendominasi umumnya merupakan tumbuhan tropopit, yaitu tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan musiman. Pohon-pohonan yang pada bioma hutan gugur juga mengandung getah yang digunakan untuk menjaga akar pohon dari pembekuan selama musim dingin. Nah, selanjutnya mengenai adaptasi flora pada pergantian musim. Yang pertama yaitu pada musim panas, radiasi matahari, curah hujan, dan kelembaban cukup tinggi sehingga pohon-pohonan tumbuh dengan daun yang lebat dan membentuk tudung, tetapi cahaya matahari masih dapat masuk. Yang kedua yaitu menjelang musim dingin, radiasi matahari, suhu, dan kelembaban mulai berkurang dan tumbuhan sulit mendapatkan air sehingga warna daun menjadi merah dan coklat hingga akhirnya berguguran. Kemudian yang ketiga yaitu pada musim dingin, tumbuhan tidak memiliki daun karena sudah gugur. Daun yang belum gugur tidak mengalami fotosintesis. Pada musim yang selanjutnya, yang terakhir pada musim semi atau saat menjelang musim panas, suhu udara mulai naik sehingga salju mencair dan daun pada tumbuhan mulai tumbuh. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fauna di ekosistem hutan gugur. Jenis fauna yang mendominasi terdapat pada ekosistem hutan gugur ini seperti raruan, babi hutan, harimau, dan rusa. Sedangkan fauna lainnya terdapat pada wilayah bioma ini seperti panda, anjing, hutan, beruang, musang, tupai, sikung, tikus kayu, bobat, singa gunung, dan bison. Yang selanjutnya pada wilayah ekosistem hutan gugur juga terdapat serangga, tetapi beberapa serangga ini bisa bertahan di musim dingin sehingga mereka bertelur sebelum mereka mati. Telur ini dapat bertahan musim dingin dan menetas setelah musim semi tiba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adaptasi fauna pada pergantian musim. Jadi pada pergantian musim, adaptasi fauna di wilayah gurun ini biasanya melakukan adaptasi yaitu berupa migrasi pada burung serta hibernasi umumnya pada mamalia. Hibernasi dilakukan pada saat musim dingin dan hewan akan aktif kembali pada musim semi atau menjelang musim panas. Adaptasi lainnya yang dilakukan seperti contohnya yaitu tupai, di mana tupai ini menyimpan makanan, mengumpulkan makanan berupa kacang-kacangan dan biji-bijian yang banyak selama musim panas untuk digunakan sebagai persiapan musim dingin. Akan dibahas mengenai pola interaksi yang terjadi di hutan gugur. Yang pertama yaitu hutan gugur menghasilkan kayu untuk manusia, di mana pola interaksi ini disebut sebagai pola interaksi simbiosis komensalisme. Contoh lainnya yaitu hutan gugur juga menjaga kesuburan tanah bagi tumbuhan-tumbuhan lain, di mana pola interaksi ini disebut sebagai pola interaksi simbiosis mutualisme. Selain itu, hutan gugur juga menghasilkan oksigen bagi semua organisme, di mana dalam pola interaksi ini disebut sebagai pola interaksi simbiosis mutualisme. Pola interaksi lain yang terjadi di hutan gugur yaitu ada pepohonan atau dedaunan yang dimakan oleh ulat, ngengat, atau hewan lain. Ini termasuk sebagai pola interaksi simbiosis parasitisme. Contoh lainnya yaitu rayap yang hinggap di pepohonan dan di rumah-rumah. Ini juga merupakan contoh sebagai pola interaksi simbiosis parasitisme. Selanjutnya yaitu manfaat dari hutan gugur. Hutan gugur memiliki banyak manfaat, diantaranya itu yang pertama hutan gugur ini sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya seperti rotan, damar, dan lain-lain. Selain itu juga hutan gugur menjaga kesuburan berbagai jenis-jenis tanah. Hutan gugur juga
ditempatkan sebagai tempat untuk menjaga keanekaragaman hayati serta menghasilkan banyak oksigen. Hutan gugur juga dapat berfungsi sebagai pengatur iklim dan berfungsi sebagai pengatur tata air tanah dan mencegah adanya intrusi air laut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.